Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lilis Meriani, NIM 20200-136, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume video saya yang bertentangan tentang analisis peluang pasar. Dan contoh kasus yang saya ambil dari analisis peluang pasar ini ada analisis peluang pasar tepung terigu. Analisis peluang pasar tepung terigu ini ada pada usaha dagang Sinar Mulia yang berada di Sandawa. Usaha dagang Sinar Mulia ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri dalam penjualan tepung terigu merek Kompas, Gatot Kaca, dan tepung merek Gunung. Selanjutnya ada sistem pemasaran. Di dalamnya ada organisasi pemasaran yang terdiri dari pembayaran maupun umpan balik informasi pasar. Dan juga ada pasar yang dituju yang berisikan barang dan jasa komunikasi dengan pasar. Dan UD Sinar Mulia ini memakai sistem pemasaran menerima pesanan dari agen-agen, toko, maupun supermarket. Kemudian ada pasar konsumen. Pasar konsumen adalah sekelompok pembeli barang-barang untuk dikonsumsi. Dan unit pengambilan keputusannya adalah individu atau grup yang terlibat dalam pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan tersebut akan membantu mereka dalam mencapai tujuan, dan mereka akan menanggung risiko terhadap keputusan yang telah diambil. Dan selanjutnya ada pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada inisiator. Inisiator adalah orang yang pertama kali menyarankan atau yang mempunyai pendapat maupun inisiatif untuk membeli suatu produk. Yang kedua ada influencer. Influencer adalah orang yang mempengaruhi keputusan akhir dalam pembelian. Yang ketiga ada decider, atau orang yang mengambil keputusan untuk membeli apa, bagaimana, kapan, dan di mana membelinya. Yang keempat ada purchaser, atau orang yang melakukan pembelian. Yang kelima ada user. User adalah orang yang sudah menggunakan barang atau jasa yang sudah dibeli. Dan kemudian selanjutnya ada pasar bisnis, pasar produsen atau industri, yang definisinya pasar yang terdiri atas individu-individu dan lembaga atau organisasi yang membeli barang-barang untuk proses lagi yang kemudian dijual. Dan juga ada pembelian organisasional, adalah proses pembelian keputusan oleh organisasi formal dalam menetapkan kebutuhan dan jasa yang dapat dibeli, diidentifikasi, mengevaluasi, memilih di antara alternatif dan pemasok. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis pasar bisnis atau pasar organisasional. Yang pertama ada pasar industri atau industrial market, yaitu semua organisasi yang memerlukan barang dan jasa untuk dipergunakan memproduksi barang-barang atau jasa-jasa dalam bentuk lain, lalu dijual, disewakan, dan diserahkan kepada pihak lain. Kemudian yang kedua ada pasar penjual kembali atau reseller market, yaitu pasar yang terdiri atas semua perorangan dan organisasi yang membeli barang untuk dijual kembali atau disewakan dengan tujuan memperoleh laba. Yang ketiga ada pasar pemerintah atau the government market, adalah pasar yang terdiri dari unit-unit pemerintah pusat, provinsi, lokal, dan seterusnya, yang membeli atau menyewakan barang yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Kemudian ada pasar institusi, yang terdiri dari sekolah, rumah sakit, balai pengobatan, penjara, dan lembaga lain, yang harus memberikan keinginan jasa bagi orang-orang yang berada dalam pelayanan mereka. Kemudian yang terakhir ada pasar internasional, yaitu pasar yang meliputi beberapa atau semua negara di dunia. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada strategi target pasar, yang terdiri dari pertama, undifferentiated marketing, yang kedua, differentiated marketing, yang ketiga, concentrated marketing. Nah, itu dia hasil presentasi dari saya tentang analisis peluang usaha. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.